Halo semuanya, selamat malam. Akhirnya kita ketemu lagi ya di edisi malam hari ini. So, gimana hari kamu? Semoga lancar dan semoga kamu masih kuat ya hari ini. Kenapa sih nanya kuat-kuat kayak gitu? Ya, Ana tahu kok walaupun kamu gak ada di sini, tapi kamu dengar Ana kan? Udahlah, segala masalah ataupun hal-hal yang terjadi hari ini gak usah dibawa sampai malam, gak usah dibawa sampai mimpi. Karena besok pasti bakalan keulang lagi kok. Maksudnya aktivitas kamu. Kalau masalahnya keulang lagi, wah, bahaya dong. Malam-malam kayak gini, ya asiknya memang tidur sih ya. Tapi kadang susah banget gitu buat memejamkan mata. Ya banyak alasan sih yang buat mungkin belum di VC sama Ayang. Atau masih ke distract sama masalah yang tadi, kerjaan belum selesai, tugas belum selesai, atau masalah di rumah. Yang namanya masalah pasti banyak kalau kita hitung, jadi gak usah dihitung kalau malam. Kita siap-siap buat istirahat dan tidur aja. Tapi by the way nih guys, hari ini itu di tempat Ana hujan terus. Dari kemarin-kemarin pun juga hujan. Di kota kamu hujan juga gak sih? Wah, kalau iya, apa kita berjodoh? Ya kali ya, perkara hujan yang sama bisa bikin kita jadi berjodoh. Boleh dong di komen di kota mana aja yang hujan hari ini. Kalau hujan-hujan kayak gini ya, itu memang paling asik banget buat kita tidur. Apalagi sambil mendengar cerita. Udah siap? Kalau udah siap, cari posisi yang aman. Yang paling enak, pakai selimut, dingin. Kalau biar lebih enak dengernya, kamu bisa banget untuk menggunakan headset atau earphone supaya kamu bisa lebih dengar ceritanya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nah, kali ini ada satu buah cerpen catatan tentang selesai. Cerpen karangan Tanti Angelina. Berkendara mengitari malam yang bising dengan topi yang menaungi kepala. Aku berkendara tanpa tuju yang jelas. Ingin sekali berteriak, namun yang kulakukan hanya menangis di atas kendaraan roda 2 milikku itu. Aku yakin tak ada orang yang peduli pada tetes-tetes air mataku itu. Bahkan mungkin mereka tak menyadarinya sama sekali. Tak kusalahkan mereka. Siapakah aku yang harus mereka pedulikan sebegitunya? Aku menangisi apa? Hidupku berjalan baik belakangan? Iya, kecuali satu. Aku denganmu. Kita tak berjalan baik. Aku kembali memaksa diriku untuk tak menyapa dan datang padamu. Aku merindukanmu. Iya, aku merindukanmu. Merindukan kita. Alih-alih menemuimu, aku berkendara menghibur diriku sendiri. Hidup juga berjalan baik padamu kan? Hidup juga berjalan baik padamu kan? Aku senang melihatmu bahagia dan tersenyum manis. Kau tampak sehat dan tak memikirkan aku dan kita. Lucu sekali aku. Untuk apa juga kau memikirkan aku? Kita. Apakah tentang itu pernah ada di judul ceritamu? Sepertinya tidak.
Kisahmu begitu menarik dan beragam. Tak ada ruang untuk menulis cerita kita. Aku berusaha beranjak, pergi darimu, tak menyayangimu lagi seperti dulu. Belum berhasil sepenuhnya, namun aku sedang berproses. Prosesku menanjak. Kupuji Tuhanku karena tak pernah meninggalkan aku. Ada temanku berkata, "Aku penasaran apa yang akan ada di ujung jalanmu, Tan." Aku memikirkan perkataannya. Sesungguhnya, di ujung jalanku denganmu, aku tak begitu penasaran dengan akhirnya. Karena sejak ini, aku tahu kau dan aku tidak akan tiba di ujung jalan bahagia. Kau dan aku hanya dipertemukan semesta untuk saling memberi pelajaran. Pada akhirnya, di ujungnya nanti, kau akan bergenggaman dengan dia. Wanita yang sudah memenangkan hatimu bertahun-tahun lamanya. Apakah aku bahagia? Lalu jika tidak, apakah pilihan yang bisa kupilih? Tidak ada. Maka, aku akan berbahagia untukmu. Sore ini kembali kubaca buku kecil milikku yang sudah hampir berdebu karena kubiarkan tak bertuan setahun belakangan. Tulisan-tulisan tentang patah hatiku masih nampak manis di sana untuk dibaca. Oh iya, kau boleh memanggilku Tan. Begitu orang-orang di sekitarku memanggilku. Aku si ekstrovert yang kemudian jatuh suka pada seorang laki-laki ekstrovert juga. Seorang lelaki yang pada pandang pertama sudah menarik perhatianku. Tanpa senyum dan sapa, aku sudah terpikat. Sungguh aneh sekali. Lebih aneh ketika beberapa bulan setelahnya, semesta memberi ruang untuk banyak tersenyum dan bercengkrama dengannya. Aku semakin suka padanya yang tak tahu apa-apa tentang rasaku. Aku mencintainya. Panggil dia Aga. Lelaki dengan badan tinggi tak terlalu tegap, yang punya senyum manis sebagai gula-gula, yang begitu suka bercanda dan tertawa. 2 tahun mengenalnya cukup membuatku jatuh suka berkali-kali tanpa jeda. Bukan dibuat-buat, dia dengan gampangnya memiliki hatiku yang kubiarkan kosong sekitar 8 tahun belakangan. Segampang itu dia memiliki hatiku. Segampang itu pula patah dia persembahkan untukku. Pun setelah itu, aku masih dengan gamblangnya menyukainya. Aku yang bodoh, kurasa. Satu yang semesta lupa beritahu pada awalnya adalah jatuh suka dengan lelaki ini akan memberiku patah yang tak terkira sakitnya. Dia sudah memiliki hati lain untuk digenggam erat. Wanita yang kuyakini pasti berparas cantik dan manis, baik budi, dan menyayanginya dengan sungguh. Walau ku yakin jika diadu, sayangku padanya pun tak kalah dibanding wanita ini. Wanita yang entah sekuat apa bermantra hingga memiliki singgasana di hati lelaki kesukaanku itu hampir 6 tahun lamanya. Wanita yang sampai saat ini tak ingin kutemui. Namun, tak pernah terbesit untuk membencinya sama sekali. Wanita yang sudah kusakiti tanpa bertemu, dengan menyukai lelaki yang sudah dia perjuangkan dalam doa selama waktu yang tak bisa kubayangkan.
Berdosakah aku padanya? Untuk diriku di masa depan, hari ini aku melepaskan seorang teman dengan segala rasa di dalamnya. Kuikhlaskan temu dan tawa yang tak dapat kunikmati lagi berdua dengannya setelah ini. Sepenggal tulisan dari buku kecilku ini kembali kubaca pelan-pelan. Aku ingat hari itu. Sore ketika senja sudah mulai nampak malu-malu, aku memintanya bertemu dan berbicara. Berhadap-hadapan, aku menatap matanya dalam-dalam. 2 hari sebelumnya, aku menangis di pelukannya. Kali pertama, kulakukan karena rasa sukaku yang semakin besar. Dan ketidakmungkinan yang mengiringi logikaku hingga harus kembali menolak segala rasa yang ada. Aku terisak dengan kuat. Dia terdiam dan menenangkanku. Entah apa yang ada di kepala kecilnya kala itu. Aku membasahi kemeja coklatnya dengan air mataku. Aku memeluknya erat sekali. Seperti sudah berfirasat bahwa itu adalah pelukan terakhirku dengannya. Dan benar saja, sore ketika aku putuskan untuk menemuinya, dia pun aku bersepakat untuk selesai tanpa kata memulai. Sakit. Sungguh, rasanya sakit sekali. Setelahnya aku masih menyapanya dengan senyum. Dia pun begitu. Seolah hari kemarin tak pernah ada di antara kami. Seolah masalah hati hanyalah bercandaan yang sekejap lenyap tak terbayang tanpa bekas. Seolah kami artis yang sedang berlakon jatuh hati, lalu kembali ke dunia nyata di mana kami hanya sekedar berteman tanpa perasaan lebih dari sekedar manusia dengan manusia lain yang saling menghargai. Hebat bukan? Entah senyum kami yang terlalu palsu atau memang seianya kami saling menyuka. Entah pernah terlintas di benaknya ingin menggenggam tanganku dan berjalan bersamaku. Entah apapun yang pernah dia harapkan untukku, aku masih menginginkan yang terbaik untuknya. Yang kusadari dari Aga, lelaki yang bukan lelakiku ini adalah dia tak pernah berniat menggenggam hatiku. Dia menunggu aku menghampirinya, menyapanya, mencintainya. Sejatinya itu semua sudah dan akan tetap aku lakukan jika saja dia bersambut baik dengan rasaku. Jika saja dia jatuh suka pada hatiku, mencariku, menggenggam tanganku, memelukku, mencintaiku. Aga, lelaki penuh teka-teki yang memakai banyak topeng, yang mengabaikan hatiku, yang begitu mencintai wanitanya. Ya, aku lupa. Untuk apa dia mencoba menggapaiku jika dia sudah menggenggam hati lain di tangannya? Dasar aku. Untuk itulah hatiku kupaksa bersepakat dengan logikaku. Jika tidak diinginkan, lepaskanlah. Jika tidak dihargai, ikhlaskanlah. Segala yang pergi akan terganti dengan yang lebih baik. Lalu kudapati pintu hatiku tertutup rapat. Setelah dengannya, beberapa lelaki lain datang dan mencoba peruntungan. Sayang sekali, aku sudah terlanjur takut untuk mempersilahkan.
siapa yang datang dan memasuki hatiku. Aku enggan memberi rumah pada orang yang hanya singgah, enggan menyuguhkan hati pada orang yang hanya berniat mencicipi segelas kopi, enggan memberikan kursi pada orang yang hanya berniat berteduh menunggu hujan yang menghalangi jalannya pulang. Aku takut menjadi bodoh untuk kedua kalinya. Persis ketika dengannya, ku beri dia kunci menuju hatiku. Tapi ternyata dia hanya singgah tanpa sungguh karena jalan ke rumahnya sedang rusak dan sedang diperbaiki. Akulah rumah singgah yang kemudian dia beri bunga untuk ditanam. Dia beri pelangi dengan 7 warna, hingga kemudian dia tinggalkan berantakan. Entah dia terlalu terburu-buru pulang atau dia lupa bahwa rumah singgahnya ini juga perlu dia bereskan sebelum pergi begitu saja. Aku tak tahu akhirnya tentang kami sampai di sini. Aga, berbahagialah. Semoga langkahmu semakin luas dan lapang. Semoga semesta merestui segala harap dan doa yang kau panjatkan. Kau tahu, Aga, akan ada hari di mana aku tak berdebar-debar lagi ketika melihatmu. Akan ada hari di mana senyummu tak mampu menghangatkan sudut hatiku lagi. Akan ada hari di mana merindukanmu tak pernah terpikir oleh otak kecilku lagi. Akan ada hari di mana kau tergantikan penuh di sini, di hatiku. Aku bersyukur untuk hari kemarin yang begitu manis. Kau cukup istimewa untuk tetap kusimpan dalam hati. Walau perasaan tak berubah, peranan harus berubah, ga? Karena kita sudah tiba di ujung jalan, di mana aku tak sebaik pun ada dalam puisimu, dan kau tak setintah pun tertulis dalam paragrafku. Karena hidup akan selalu seperti ini. Sekuat apapun menahan, yang pergi pasti akan pergi. Termasuk kamu, kita. Terima kasih sudah pernah menemani. Hari-hari itu begitu baik. Kita akan saling berbahagia, meski tak telusuri setapak yang sama. Mimpiku untuk berjalan bergenggama denganmu menyusuri jalan kecil ini pupus sudah. Dengan siapapun kelak kau berdua, dengan siapapun nanti aku berbahagia, namamu selalu dengan senang hatiku ingat dalam cerita panjangku. Salam untuk kekasihmu dari aku yang begitu setia. Doakan bahagiamu dengannya. Pamit ya, ga. Lembar terakhir. Aku pernah dengan sengit meminta pada Tuhan agar kau selalu berbahagia. Lalu aku dijauhkan darimu. Yang aku terjemahkan kemudian adalah Tuhan tak membenciku. Hanya saja bukan diriku yang bisa buatmu bahagia. Aku pernah dengan sengit meminta pada Tuhan agar aku selalu bahagia. Lalu kau dijauhkan dariku. Yang aku terjemahkan kemudian adalah Tuhan tak membencimu. Hanya saja bukan dirimu yang bisa buatku bahagia. Maka jadilah kita yang demikian ini. Selesai.